Waalaikumsalam. Mbak Eva ya? Ya. Mari silakan masuk. Jangan duduk di sini, Mbak. Gimana? Sudah nyaman? Oke, sudah. Ini benar Mbak Eva kan ya? Oke. Gimana Mbak Eva kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu sebelum kesini pelajarannya siapa? Pelajarannya Bu Indah, matematika. Oh, ngajar matematika ya. Kalau boleh tahu kegiatan Mbak Eva di rumah itu ngapain saja? Saya bantu-bantu ibu dulu. Bantu-bantu apa itu? Itu jaga toko. Oh, punya toko. Iya. Oke. Mbak Eva sudah tahu atau belum tujuan ibu manggil di sini? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi tujuan ibu manggil Mbak Eva di sini yaitu untuk melakukan konseling. Apakah Mbak Eva mau bersedia? Iya, Bu bersedia. Nah, sebelumnya Mbak Eva sudah pernah masuk ke ruang BK dan melakukan konseling atau belum? Bisa ibu jelaskan dulu ya mengenai konseling itu. Jadi konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, antara ibu dengan Mbak Eva secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh Mbak Eva. Jadi nanti peran ibu di sini sebagai konselor itu hanya menjadi fasilitator saja untuk masalahnya Mbak Eva ya. Nanti semua keputusan itu tetap berada di tangannya Mbak Eva. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, di dalam proses konseling ini ada yang namanya akses kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Eva itu tidak usah takut ataupun ragu untuk menceritakan masalahnya Mbak Eva ya. Nanti semua masalahnya Mbak Eva itu aman di ibu ya, karena itu wajib megang akses kerahasiaan itu ya. Nah, kalau proses konseling ini juga dibatasi oleh waktu Mbak Eva. Jadi di sini Mbak Eva mau menyediakan waktunya Mbak Eva berapa menit untuk konseling? Mungkin 20 menit aja. Soalnya saya di sini mau ada rapat. Oh, itu iya, nggak apa-apa. 20 menit dari mohon kerjasamanya ya untuk yang maksimalkan waktu ini ya. Sebelum Mbak Eva bercerita, di sini mau kita isi buat membawa buku ya. Takutnya nanti kalau ada yang penting ibu lupa gitu, biar nggak lupa biar dicatat. Ya, diizinkan ya. Iya. Oke. Siapa? Ibu manggil Mbak Eva itu karena ibu dapat laporan dari wali kelasnya Mbak Eva, Pak Dion. Tahu kan ya? Itu katanya gini, Mbak Eva itu kayak nggak pernah ngumpulin tugas gitu loh, hampir di semua mata pelajaran. Apa itu benar Mbak Eva? Iya, Bu. Memangnya alasannya kenapa? Bisa diceritakan lagi lebih jelasnya? Saya nggak tahu ya Bu. Nah, saya bingung ya takut, ya cemas gitu. Pokoknya itulah yang saya rasakan. Kira-kira sudah berapa lama Mbak Eva merasakan hal itu semua? Sekitar 1 bulanan ini. 1 bulan. Oke. Di sini aku mau tanya, selain membantu orang tua Mbak Eva di rumah, 1 bulan itu Mbak Eva ngapain? Saya sebenarnya agak ada sih, misalnya kan saya ikut organisasi OSIS Ya. nah biasanya kan saya jadi sekretaris, terus OSIS kan juga mau ada acara, nah saya jadi ketua panitianya gitu. Jadi saya kan juga boleh rapat, terus juga ada yang ekstrakurikuler itu saya kan jadi ketuanya gitu. Ekstrakurikuler itu juga mengadakan kayak pentas gitu. Nah saya kan juga ya kadang kesini kayak gitu, kayak saya banyak kegiatan organisasi ya. Tugas-tugas itu enggak begitu saya pikirkan. Saya sebenarnya juga pengen kayak ada waktu luang kayak teman-teman gitu, tapi ya begini. Oke, bisa ibu simpulkan dulu ya. Jadi yang membuat Mbak Eva itu tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas selama hampir di semua mata pelajaran itu karena Mbak Eva banyak kegiatan ya di luar sekolah, kayak ikut organisasi itu ya. Dan di dalam organisasi itu Mbak Eva memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar gitu ya. Dan Mbak Eva itu takut mengecewakan orang yang sudah mempercayai Mbak Eva gitu ya. Makanya Mbak Eva itu sering kayak melupakan tugasnya gitu ya, tugas yang diberikan oleh guru. Dan seperti itu ya. Iya Bu, jadi saya itu merasa stres, saya juga sedih, saya bisa nggak bisa tugas-tugas sekolah saya. Jadi Mbak Eva merasa stres dan nangis ya? Iya Bu, jadi saya juga takut ngumpul sama teman-teman gitu. Saya kan belum bisa kan, saya belum, terus saya juga takut lewat depan kantor. Saya kan nanti kalau ada guru dipanggil gitu, saya jadi takut Tugasnya ditagih gitu ya? kan saya mengusahakan. Oke, jadi penyebab perubahan perilakunya Mbak Eva itu karena Mbak Eva merasa belum karena memang belum itu ya mengerjakan tugas
Gini Mbak Eva, usaha apa yang sudah Mbak Eva lakukan sejauh ini untuk mengatasi cemas, sedih atau perasaan gak enak yang ada di hatinya Mbak Eva itu gimana? Usahanya apa sih? Saya kadang lupa itu Bu, lihat-lihat kata-kata motivasi gitu, video-video motivasi, terus kadang juga nyari kayak quote-quote gitu Bu yang memotivasi gitu. Oke, Mbak Eva sudah mencoba berbicara ke orang lain mengenai bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, terus kayak biar orang-orang itu loh tahu apa yang dirasakan oleh Mbak Eva itu. Pernah berbicara ke teman-teman atau ke orang tetangganya Mbak Eva? Pernah atau tidak? Nggak pernah. Kenapa? Ya soalnya saya takut kan, kita nggak tahu ya nanti kalau misalnya bocor atau mungkin nanti didengarkan apa enggak. Saya kan mesti kan orang-orang juga punya kesibukan masing-masing gitu ya Bu. Jadi Mbak Eva takut gitu ya kalau mau cerita ya? Oke, gini Mbak Eva, kalau Mbak Eva terus diam ya, itu Mbak Eva tidak akan, orang-orang itu loh tidak akan mengerti perasaan Mbak Eva, dan juga tidak akan mengetahui apa yang sudah Mbak Eva rasakan, apa yang sudah Mbak Eva alami gitu. Jadi orang-orang itu loh kayak menganggap Mbak Eva itu aneh terus begitu. Iya benar. Gitu ya, Mbak Eva sebenarnya juga sudah tahu ya kalau kan itu. Oke, jadi gini Mbak Eva itu harus bisa lebih bersikap asertif lagi, bisa kayak mengungkapkan hal itu kan hal penting ya Mbak. Hal penting yang harus Mbak Eva lakukan biar Mbak Eva itu loh kayak nggak merasa penuh gitu loh hatinya. Mbak Eva itu harus bisa lebih bersikap asertif lagi gitu. Nah, sikap asertif ini tuh bisa dilatih, bisa diterangkan aja di Mbak Eva dan ya nanti biar Mbak Eva itu loh ya menyimpan masalahnya sendiri gitu. Ya tapi saya nggak tahu apa itu sikap asertif. Nah, jadi perilaku asertif itu adalah perilaku yang menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengungkapkan diri secara jelas dan tegas. Bisa dipahami Mbak Eva? Iya bisa. Oke, jadi perilaku asertif ini harus kayak setiap hari dilatih gitu loh Mbak, biar Mbak Eva itu terbiasa gitu ya. Untuk perilaku asertif ini mau segera dilaksanakan nih Mbak Eva, ini juga buat kebaikan Mbak Eva gitu, segera dipraktekkan, dilatih gitu. Atau mau dipraktekkan ke Ibu? Enggak Bu, nanti saya langsung sampaikan ke teman aja. Langsung ke teman aja ya. Iya. Oke. Kalau tidak mau dipraktekkan ke Ibu tidak apa-apa, yang penting Mbak Eva sudah punya niat dan kemauan ya. Oke. Jadi gimana? Ada yang ingin disampaikan lagi? Nanti kalau misalnya ada yang ingin saya sampaikan mungkin saya bisa WA atau langsung hubungi Pak Ika. Oh iya nggak apa-apa kalau gitu. Bisa Ibu akhiri ya untuk kalau sudah tidak ada yang ditanyakan bisa. Tapi Ibu simpulkan dulu ya terkait hasil konseling pada hari ini. Iya Bu. Nah jadi tadi permasalahan Bapak adalah Bapak kan tidak pernah mengumpulkan tugas ya, karena Bapak itu kayak punya kegiatan banyak di luar sekolah dan punya tanggung jawab dan tugas yang besar. Dan juga Mbak Eva itu tidak mau mengecewakan orang yang sudah mempercayai Mbak Eva untuk memegang tugas itu, gitu ya. Jadi Mbak Eva itu kayak melupakan tugas yang diberikan oleh guru. Tapi di sini Mbak Eva sudah memiliki jalan keluar, yaitu mau merangkap pada diri Mbak Eva dan melatih untuk bersikap asertif. Benar seperti itu ya? Oke, benar. Nah, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu ada tugas buat Mbak Eva. Bagaimana Mbak Eva bersedia? Tugas apa? Gini tugasnya. Kan Mbak Eva tadi sudah sepakat ya mau kayak berperilaku asertif. Nah itu nanti Mbak Eva kayak memberikan laporan gitu loh ya tentang diri Mbak Eva ke Ibu, sejauh mana Mbak Eva bisa berlatih, terus bagaimana respon teman-temannya Mbak Eva nanti gitu ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Kira-kira Mbak Eva mau meluangkan waktunya kapan buat datang lagi ke ruang BK ini menurut Ibu kapan? Mungkin nanti kalau udah bisa acara untuk acara OSIS itu. Yang di Senatalis itu ya? Iya, sekitar mungkin ya 2 bulan lagi. Oke, tenang aja Mbak Eva, nggak usah buru-buru. Kalau waktu dalam waktu 2 minggu itu Mbak Eva belum merasa belum siap atau belum gimana nanti ibu aja ya. Iya. Oke, gimana rasanya Mbak Eva sekarang? Saya sekarang ya lebih tenang sebelum saya belajar bisa cerita. Oke, Hanya pun sudah mengenalkan saya. ya itu juga bisa senang bisa membantu Mbak Eva untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Eva ini ya. Habis ini apa ada pelajaran lagi atau Saya mau langsung merapat? izin berarti ya? Iya. Oke, bisa Mbak Eva sudah bisa kembali ke
kelas untuk rapat, nanti isinya yang jelas ya sama gurunya ya. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya.